Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita meneruskan materi pelajaran agama Islam, yang mana judul materi kita pada pagi hari ini adalah akikah dan kurban, ya, membahas tentang akikah dan kurban atau ketentuan tata cara pertama yang harus kita pahami, tata cara penyembelihan hewan, ya, tata cara penyembelihan hewan. Nah, anak-anak sekalian, ya, tentu kalian dapat untuk memahami mengapa hewan yang akan dikonsumsi, harus disembelih. Pertama itu, mengapa hewan yang harus disembelih itu harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi, ya, harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu kalian ketahui, ada dua jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi tanpa disembelih, ya. Apa itu? Adalah ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang ini, anak-anak, ya, ini hewan yang nggak perlu disembelih, ya. Ikan dan belalang tidak perlu disembelih. Nah, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik, anak-anak, ya. Harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan, ya. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun atau dipukul, itu sekadar mematikan. Sedangkan penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan sesuai dengan syariat. Tentunya syariat Islam. Nah, hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat serta halal untuk dikonsumsi. Ini itu harus kalian perhatikan di dalam penyembelihan. Sebagai orang mukmin, orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal, tidak sah untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Itu ya tentang berkaitan dengan penyembelihan. Nah, oke. Anak-anak, ada ketentuan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan ini akan berlangsung apabila terdapat orang yang menyembelihnya. Binatang akan disembelih, alat penyembelihnya dan proses perhatikan sebagai berikut. Perlu kalian perhatikan, ya. Pertama, penyembelihan di syariat dalam ajaran Islam adalah masing-masing memenuhi ketentuan-ketentuan berikut sebagai berikut. Satu, ketentuan orang yang menyembelih, ya, adalah satu, penyembelihnya beragama Islam, ya. Ketentuan orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, ya, atau orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu satu ketentuan penyembelihan. Dua, menyembelih dengan sengaja. Nah, ini ada penyembelihan harus dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih baligh dan berakal. Nah, itu ketentuannya. Tidak sah menyembelih hewan orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak waras, atau misalnya dia dalam keadaan gila. Nah, tidak boleh dia menyembelih hewan atau orang yang dalam keadaan gila.
penyembelih membaca basmalah. Nah, ini harus kalian perhatikan di dalam penyembelihan. Harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan. Ini sunnah hukumnya. Membaca selawat dan takbir 3 kali. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu disunahkan. Yang wajib itu bismillahirrahmanirrahim, itu wajib untuk kita di dalam penyembelihan hewan, ya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitaman, agak hitam, dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyembelih sambil menyebut nama Allah. Bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ketentuan dasarnya di dalam penyembelihan, ya. Nah, ketentuan hewan yang akan disembelih, perhatikan, ya. Ketentuan hewan yang akan disembelih ada sebagai berikut. 1, hewan dalam keadaan masih hidup. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan. Di dalam penyembelihan itu hewan harus dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya belum mati, lalu kita sembelih, itu sah, boleh kalau dia masih hidup, ya. Atau binatang tersebut jatuh, terpukul, tapi belum mati, sempat kita sembelih, boleh dikonsumsi, sah. Tapi kalau dia sudah mati, maka tidak boleh untuk kita sembelih dan tidak boleh untuk kita dikonsumsi, sama dengan makan bangke kalau dia sudah mati, ya. Itu anak-anak yang harus kalian perhatikan. Nah, ketentuan hewan, ya. Nah, perhatikan hukum halal, hukum makan hukumnya halal dimakan. Allah berfirman, coba perhatikan, ya. Di dalam surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3. Artinya, diharamkan bagimu. Nah, ini diharamkan bagimu memakan bangke. Nah, itu bangke itu nggak boleh, anak-anak, ya. Umpamanya makan bangke, artinya binatang yang sudah mati. Binatang yang sudah mati kamu sembelih. Nah, itu nggak boleh, sama dengan bangke. Darah. Nah, itu darah juga tidak boleh. Menurut surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3. Daging babi, ya, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Artinya binatang tersebut jatuh, terjatuh, atau dia dalam tercekik dan sebagainya, dia masih hidup, sempat kamu sembelih, maka boleh untuk dimakan. Tapi kalau dia sudah mati, maka hewan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Umpamanya binatang itu jatuh di lembah gunung, kita temukan dalam keadaan mati, walaupun badannya masih panas, tapi dia sudah mati, maka tidak boleh untuk kita sembelih atau untuk kita konsumsi. Itu, ya, perlu kalian perhatikan. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Nah, perhatikan, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, dan kera, tidak sah disembelih, ya. Hewan tersebut jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi. Nah, ini hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, kodok, alias katak itu nggak kodok, atau babi, anjing, dan kera, tidak sah disembelih
Walaupun kamu baca bismillah, ya, tidak sah untuk dikonsumsi. Namun binatang yang boleh kamu konsumsi umpamanya kamu berburu rusa, ada yang menemukan rusa, ya, tahu-tahu rusa itu jatuh di atas lembah. Ah, dia belum mati, boleh kamu sembelih. Kamu sembelih, nah halal untuk dagingnya untuk dimakan. Tapi kalau dia sudah mati tidak boleh, ya. Nah, kita teruskan ketentuan alat penyembelih. Ini sebagai kita tolong perhatikan kepada anak-anak ketentuan alat-alat penyembelih itu apa saja. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan. Ada ketentuannya sebagai berikut. Satu, nah, ketentuannya tajam. Pisau tersebut harus tajam, dapat melukai ketajaman alat tersebut dimaksud, ya. Proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Boleh terbuat dari besi, baja, atau bambu yang untuk menyembelih. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Nah ini, tulang, kuku, gigi itu tidak boleh untuk menyembelih hewan. Tidak sah hewan itu disembelih dengan melakukan tulang atau kuku atau gigi. Nah itu harus kalian anak-anak perhatikan betul itu, ya, di dalam penyembelihan hewan tersebut. Oke. Kita teruskan ketentuan proses penyembelihan. Nah, ketentuannya ada ketentuan proses penyembelihan itu. Agar proses penyembelihan menjadi sah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Apa ketentuannya? Satu, penyembelihan dilakukan pada bagian leher, ya. Yang kedua, pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa hewan itu bahwa ia sudah mati. Sudah memotong, memutuskan bagiannya. Pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong, memutuskan bagian-bagian tenggorokannya, saluran makan, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Nah, itu di dalam proses penyembelihan. Oke, bisa dipaham kira-kira anak, ya? Oke, kita teruskan materi berikutnya. Tata cara penyembelihan hewan. Nah, ini ada tata caranya, enggak sembarangan. Tata cara menyembelih hewan itu ada tata caranya. Penyembelihan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional, ya, dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah menyembelih hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan, ya. Untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, baca dengan cermat uraian sebagai berikut Bapak jelaskan. Nah, untuk memahami penyembelihan tersebut, cermati sebagai berikut. Yang pertama, tata cara penyembelihan secara tradisional. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Satu, menyiapkan lubang penampung darah. Menyiapkan lubang penampung darah. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat. Lambung kiri di bawah. Lambung kiri, lambung hewan tersebut di bawah, bagian bawah. Nah, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penuh penampung darah yang sudah disiapkan. Berniat menyembelih. Nah, itu perhatikan, ya. Itu cara-cara penyembelihan tradisional. Membaca basmalah, selawat Nabi, dan takbir tiga kali, ya. Umpamanya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, nah,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu di dalam cara kita menyembelih hewan. Pertama baca bismillah, disunahkan baca selawat dan takbir 3 kali. Arahkan pisau alat penyembelih pada bagian leher hewan maksudnya ya. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, salur makanan dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan. Ya, dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat menyembelih setajam mungkin, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat dan menyembelih di pangkal leher. Ya. Sedangkan hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, satu, yang makruhnya ya, menyembelih dengan alat yang kurang tajam, itu makruh. Menyembelih dari arah belakang leher, itu makruh. Menyembelihkan sampai putus seluruh batang lehernya, nah, putus leher dan kepalanya lepas, nah, itu makruh. Nah, ya. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati, itu hukumnya makruh di dalam penyembelihan. Terus penyembelih, nah, oke ya, bisa dipaham kira-kira anak-anak ya. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Itu tadi secara nasional. Sekarang secara mekanik ya. Penyembelihan, adapun tata cara penyembelihan secara mekanik yaitu sebagai berikut. Satu, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Menyiapkan hewan yang akan disembelih. Nah, itu dipersiapkan hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Penyembelihan ya, atau operator mesin berniat untuk menyembelih. Nah, ada niatnya. Ada niatnya, malu biniat segala sesuatu didasarkan niat. Ada orang itu menyembelih hewan untuk akikah, ada untuk korban, ada orang penyembelihan untuk biasa saja untuk hajatan. Itu tergantung niat. Nah, penyembelihan berniat untuk menyembelih, membaca basmalah, selawat Nabi dan takbir 3 kali. Nah, ini tata cara penyembelihan secara mekanik. Nah, bisa dipaham kira-kira ya? Oke, kalau bisa dipaham, itu materi hari ini Bapak sampaikan sampai tata cara penyembelihan. Insya Allah minggu depan kita teruskan materi ini. Mungkin materinya pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Namun di sini sebelum ada tugas soal untuk kamu kerjakan, soal ulangan harian ini ya, termasuk Bapak berikan soal ulangan untuk harian. Kamu kasih nama kelas, tanggal, jangan lupa. Nama, kelas, tanggal. Soalnya satu, perhatikan soalnya. Apakah manfaat beriman kepada takdir Allah? Ya, apakah manfaat beriman kepada takdir Allah? Yang kedua, sebutkan macam-macam takdir dan jelaskan masing-masing dalilnya masing-masing. 3. Jelaskan tata krama menjadi penting untuk diterapkan di masyarakat. Jelaskan tata krama menjadi penting untuk diterapkan di masyarakat. 4. Jelaskan manfaat dari sifat malu. Nah, jelaskan manfaat dari sifat malu. Yang terakhir 5. Tulis surat Al-Maidah surah kelima ayat 3 ya, dengan jelas dan jelaskan kandungan ayat tersebut. Tulis surat Al-Maidah surah kelima ayat ketiga dan jelaskan kandungan ayat tersebut. Nah, cukup Bapak kasih soal 5 saja. Silakan kamu kerjakan dengan baik dan sempurna. Nah, dikasih nama, kelas, tanggal. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini dulu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba,